Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Yo, salawat Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa
وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وافتح العلم وافتح الفهم يا الله يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد yang mana lagi? Azan dan iqamah. Azan dan iqamah. azan dan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang ke-9 itu ya. Pelajaran yang ke-9 yaitu tentang azan dan iqamah. Azan dan iqamah adalah sunnah penting sebelum sholat. Sunnah penting sebelum sholat. Azan sunnah bagi kaum laki-laki, terutama di masjid-masjid. Jadi kalau bagi perempuan janganlah azan. Tawalah semua orang nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa tuh yang azan? Kok perempuan kayaknya? Ya jangan, perempuan jangan. Nah, ini sunnah bagi kaum laki-laki ya, terutama di masjid. Dan ini ada lafaz azannya, bacaan azan. Oke, kita baca ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jangan salah, agak tebal. Lamnya lam tebal, bukan lam tipis. Allah, Allah seperti itu. Oh, Allah, bukan Allah. Hu akbar, hu akbar tebal. Ro-nya tebal. Hu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nada jangan nada dangdut. Allahu akbar, Allah janganlah. Seperti biasa yang kita dengar, seperti di TV pernah, di Mekah pernah juga kan kita dengar. Ya, silakan pilihlah nadanya oleh kita sendiri ya. Silakan mana yang kuat. Ada yang nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah, ada yang sedang-sedang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang gitu. Ada juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kan? Itu agak style dikit suaranya tuh. Jangan nanti pas di tengah itu cekiang kan. Jangan, harus di style juga suaranya. Jangan terlalu lenggang-lenggok.
Allahu Akbar. Jangan, nggak boleh gitu. Terlalu ini. Terlalu eon-eonnya. Naik atas, naik atas. Nah, paling 2 kali cekukan nggak apa-apa. Allahu Akbar. Nah, standar itu nggak apa-apa. Atau yang lain bila juga nada Mekah mungkin ada yang bisa. Enggak nih. Mekah gimana ya? Kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan gitu. Atau nada Madinah bisa juga. Nada Madinah agak lembut ya, kalau Mekah agak tinggi, stylenya agak keras. Atau nada kita Indonesia yang sering kita ini lantunkan bisa. Asal jangan dangdut gitu aja lah. Nadanya Allah, janganlah gitu ya. Nah, jadi lapas Allah tebal, lapas Allahnya tebal. Allahu Akbar, Allahu akbar, bar, Allahu Akbar. Terus asyhadu alla ilaha illallah. Nada itu seperti tadi, silakan bikin nadanya. Nada yang maklum, yang telah dikenal. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanya harus kena. Allah, illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanya harus kena. Nah, itu. Kemudian asyhadu an. Nah, ini harus ada dengung. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, silakan bikin nadanya. Kemudian apa lagi? Nah, ini jangan terlalu panjang. Hai. Jangan terlalu panjang hanya. Jangan. Bukan hanya. Hayya. Ya hurufnya di tengah lidah. Hayya. Bukan hanya. Apa kue? Ini kue. Jangan gitu, jangan. Hayya ain hayya lassa salah salah. Nah, itu gambaran waktu pelan-pelan. Hayya lassa lah. Jadi hayya 'alas shalah. Jadi nada yang pertama itu kita naikkan, nada yang kedua kita turunkan. Hayya ain 'alas huruf khalqi, huruf kerongkongan. 'Alas salah ha salah. Kemudian apa lagi? Hayya 'alal falah. Ini ha huruf kerongkongan, ha. Kalau tadi huruf di ujung kerongkongan yang ha salah. Nah, ini enggak, ini falah. Nah, kerongkongan yang agak di tengah.
hayya 'alal falah, lalilu, lam. Nah, seperti yang kita pelajari. Nah, kedudukannya, tempatnya, hurufnya kita pastikan mengenai suara kita keluar di tempat hurufnya itu. Nah, kemudian hayya 'alal falah. Nada yang pertama kita tinggikan. Yang kedua kita rendahkan. Lurus saja enggak apa-apa. Hayya 'alal falah. Enggak apa-apa. Hayya 'alal falah. Nah, yang penting makhrajul hurufnya jangan ditinggalkan ya. Harus diamalkan selama yang kita belajar ini. Untuk apa kita belajar ilmu kalau kita enggak amalkan? Kan gitu. Nah, kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ingat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba kita perhatikan. Allahu Akbar artinya Allah Maha besar. Allahu Akbar artinya Allah bermula, Allah itu Maha besar. Sama, ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan yang sebenarnya illa, kecuali Allah, zat Allah. Sama, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa la, tidak ada ilah, Tuhan yang patut disembah dengan yang sebenarnya illa, kecuali Allah, zat Allah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu benar-benar Rasul, utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi adna, bahwa sesungguhnya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu utusan Allah atau pesuruh Allah. Hayya, mari, panggilan ini. Ala, atas, salah, mari kita salat. Nah, itu maksudnya, mari kita salat. Hayya 'alas salah, mari kita salat. Kemudian hayya 'alal falah, mari kita bersiap-siap, ini udah menuju kemenangan. Hayya 'alal falah, mari kita menuju ke kemenangan, dah siap kita. Kemudian Allahu Akbar, Allah Maha bermula, Allah itu Maha besar. Allahu Akbar, Allah Maha besar, bermula Allah itu Maha besar. Maksudnya bukan Allah itu besar. Jangan dibayangin nih Allah Maha besar, Allah itu besar, bukan gitu. Bukan itu maksudnya. Allah itu tidak ada yang menandingi. Luar biasa. Maha besar. Tidak bisa digambarkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah luar biasa. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan yang sebenarnya illa, kecuali Allah, zat Allah. Jadi waktu kita azan ya jangan lupa nih, kita ingat juga arti-artinya ya. Dah beres. Beres masalah apa? Masalah lafaz azan. Nah, sekarang sunnah bagi muadzin. Sunnah bagi muadzin. Apa saja sunnahnya? Ya, kalau kita nih kan
pengen juga dicintai oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi satu, menghadap kiblat. Dua, berwudu. Tiga, melakukan tarji'. Tarji'. Apa itu tarji'? Yaitu membaca 2 kalimat syahadat sebelum membacanya kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Paham? Nah, jadi itulah arti tarji'. Kemudian yang keempat, memalingkan muka ke kanan, ke kiri waktu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Namanya hayy alatain. Jadi pas waktu kita azan ketika hayya 'alas shalah, kita hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, baru ke kiri hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, ke kiri. Dah. Paham ya? Nah, ini amalkan yang sunnah-sunnahnya ini. Nah, yang kelima, azan dalam keadaan berdiri. Ya, azan dalam keadaan berdiri. Jadi sunnah azan di kitab ini dulu. Nah, di kitab ini yaitu ada berapa? 5. Ada 5. 1, menghadap kiblat. Jangan lupa juga yang kedua berwudu. Tentulah kita berwudu dulu kan? Berwuduklah dengan sempurna. Kan cara berwudu dengan sempurna udah diajarkan. Nah, amalkan tuh. Nah, bila memungkinkan. Karena kadang-kadang keran ataupun apa waktu kita berwudu kan nggak menghadap kiblat. Jadi yang mungkin-mungkinkan itu maksudnya kadang-kadang keran tuh di situ, kadang nggak menghadap kiblat kita. Jadi usahakan sesempurna mungkin berwudu. Setelah itu barulah kita menghadap kiblat. Nah, waktu kita menghadap kiblat, ya bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sholawat, baca juga Rabbi syrahli sadri, supaya lidah kita fasih dan berlapang dada sadri kan. Nah, terus doa juga Allahumma zidni, bertambah ilmu kita. Nah, barulah kita fokus azan. Kemudian jangan lupa juga melakukan tarji', ya kan? Melakukan tarji', ingat tarji' tadi. Kemudian memalingkan muka ke kanan saat hayya 'alas shalah, kiri hayya 'alal falah. Kemudian azan dalam keadaan berdiri. Jadi kita dalam keadaan berdiri. Nah, itulah sunnah azan. Alhamdulillah. Kemudian sunnah bagi yang mendengarkan azan. Nah, ini sunnah bagi yang mendengarkan azan. Nah, tadi bagi orang yang muadzin, azan ini sunnah bagi orang yang mendengarkan azan. Ya, baik, coba lihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sunnah bagi yang mendengarkan azan, 1, memberhentikan kata-kata. Apabila kita mendengarkan azan, lagi bicara nih di warung kah, duduk di apakah, hentikan dulu, hentikan sebentar, dan dengan khidmat mendengarkan kalimat-kalimat azan itu. Dengar baik-baik kalimat azan itu. Jangan ribut, perhatikan baik-baik. Jangan sibuk diri sendiri. Dengarkan dulu. Perhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua, kita kan perhatikan nih baik-baik. Yang kedua, menjawab azan, mengucapkan apa yang diucapkan muadzin.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikuti. Ikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, yang ketiga menjawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Waktu muadzin membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, ketika muadzin seorang yang azan mengucapkan hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini yang sunnahnya. Kemudian atau yang keduanya hayya 'alal falah, sama la haula wala. Nah, itu juga jawabnya. Kemudian yang kelima, setelah selesai azan membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Membaca sholawat setelah azan. Selesai azan membaca sholawat. Setelah membaca sholawat, kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholawat lah pokoknya. Banyak lapas-lapas sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Terus kita membaca doa. Yang keenam itu membaca doa yang akan datang. Yang akan datang maksudnya di bawah. Coba lihat. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Di sini enggak ditulis innaka la tukhliful. Sebagian ulama menambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Apa? Lanjutkan. Apa artinya? Permohonan nih. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan ibadah sembahyang yang akan dikerjakan ini, mohon kiranya dikaruniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat istimewa dalam surga dan kemuliaan serta derajat yang tinggi, dan bangkitkan ia di hari kiamat tempat yang dipuji makhluk semuanya yang telah Allah janjikan semula. Tuh. Ingat-ingat maknanya biar kita lebih khusyuk dalam berdoa. Karena kalau kita nggak tahu maknanya kurang khusyuk. Ya jelas karena kita nggak tahu maknanya. Paling-paling dengan suara, kalau sedih suaranya sedih kita kan. Allahumma rabba hadhihi sedih lagi kan. Jadi harus tahu maknanya tuh, penting tahu maknanya. Supaya kita betul-betul kalau sedih itu memang tahu maksudnya, tujuan doa permintaan kita itu. Kita panggil terus Allah. Doa itu kan memanggil Allah. Panggil terus Allah. Nanti disitulah ada kekhusyukan, kita memanggil Allah. Nah, ada perbedaan sedikit. Nah, ini ada perbedaan sedikit, yaitu masalah azan subuh. Azan subuh. Nah, kalau untuk azan subuh boleh azan sebelum fajar. Maksudnya setelah lewat tengah malam. Jadi jam 12, setelah lewat jam 12 tengah malam ya boleh azan. Apa disebut azan itu? Yaitu nama azannya disebut azan awal. Cuman kalau di tradisi kita di sini kan nggak biasa kan? Nggak biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Patu dah toh. Oi, patu dah azan nggak melapgah. Tanyai kan? Jadi alangkah nggak usahlah kita
karena nggak terbiasa. Bagi orang alim, orang yang tahu, dia memang tahu bahwa itu adalah sunnah, boleh dilakukan. Bagi orang awam nanti bawa parang dia nanti. Wah, apalah aliran sesat gagah tuh kan. Katanya aliran sesat gitu kan. Nah, jadi jangan dululah kita lakukan kan, karena nggak terbiasa. Seharusnya kita biasakan juga melakukannya. Cuma kita ada kan udah kuah dulu kan. Dari dulu tidak pernah melakukan seperti itu. Nanti terkejut dia nanti. Nah, orang-orang yang nggak tahu. Tapi kalau orang yang tahu nggak terkejut karena dia tahu. Oh, bagus katanya. Bagus, mantap, benar itu. Gitu, dukung dia. Orang-orang yang melakukan kebaikan tuh dukung. Kalau orang alim dukung. Kalau dia betul-betul alim dukung. Senang dia melihat orang melakukan amal soleh, melihat orang melakukan yang kebaikan. Kalau orang alim senang dia. Beda kalau orang udah punya penyakit hati, iri, dengki, ataupun orang awam yang tidak tahu. Nah, itu malah marah. Buat baik marah dia. Karena kejahilannya. Beda kalau kita yang tahu, insya Allah senang kita. Bagus itu, bagus, mantap. Berkah dusun kita gitu. Nah, ikut kita yang benar. Nggak mau kita ikut yang salah. Nah, disebut adzan awal namanya. Disebut adzan awal. Nah, nanti tengah malam mau cobalah. Udah lewat tengah malam. Wah, oke lah, saya azan lah di masjid. Hiduplah mic, keras lah mic tu kan. Allahu akbar, Allahu akbar. Oi, ngamlap. Wah, azan parah hadim gua. Sesat dari gua. Padahal nah, boleh ya. Nah, kemudian ataupun disebut juga azan pertama. Nah, dan pada azan kedua setelah hayya 'alal falah bagus ditambah as-salatu khairum minan naum. Setelah hayya 'alal falah ya. Tambah as-salatu khairum minan naum. Berapa kali? Dua kali. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Jangan terbalik, tidur lebih baik daripada sembahyang. Jangan hayya 'alas shalah, tidur lebih baik daripada sembahyang. Jangan terbalik ya. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Jadi ngajinya harus full, nanti terbalik nanti. Jangan setengah, hadir terus. Ini kitab waktu pertama masuk, pas tengah bolong, pas ujung masuk lagi. Nah, jangan gitu, masuk terus, aktif terus, biar nggak salah faham. Biar kitabnya berurutan tamatnya, biar nggak ada yang ketinggalan. Nanti orang as-salatu khairum minan naum, sembahyang lebih baik daripada tidur. Kita nih tidur ngorok lagi nanti kan. Nah, jadi jangan tanggung belajar, harus sampai full ya. Terus jawab makmum gimana? Nah, orang mendengar gimana? Sadaqta wa barirta wa ana minasyahidin. Nah, ini jawabannya. Umpama muazin mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa barirta wa ana minal syahidin. Apa artinya? Telah benar kamu dan telah berbuat baik dan saya menyaksikan. Nah, itu artinya. Hafalkan loh. Dan boleh dibaca wabararta. Wabararta maksudnya wabarirta boleh, wabararta juga boleh. Wasadaqta wabarirta atau wasadaqta wabararta. Wa ana minasyahidin. Nah, silakan pilih mau wabararta mau wabarirta. Kalimat itu boleh dipakai. Nah, ini menjawab iqamah. Nah, kita tuntaskan ya aja ya. Menjawab iqamah. Ini bacaan iqamah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lafaznya harus benar juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janganlah ngebut kayak kereta api. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Jangan gitulah. Terlalu cepat. Memang mau ngejar apa kita? Mengejar. Nah, tenang aja. Posisinya tenang, nyaman. Nah, baru kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Muhammad. Jadi tenang aja, jangan terburu-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Santai, tenang, jadi enak didengar. Nah, sunnah menjawabnya seperti menjawab azan. Nah, sama. Nah, nanti ada makmum iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang bedanya hanya qad qamatis shalah. Nah, pada saat qad qamatis shalah, nah, jadi yang mendengar dijawab dengan aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Nah, tuh jawab ketika qad qamatis shalah. Umpamanya qad qamatis shalah. Nah, kita jawab aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min salihin ahliha. Nah, tuh hafalkan ya, hafalkan. Semoga sembahyang ini tegak sepanjang masa. Itu maknanya. Semoga sembahyang ini tegak sepanjang masa. Semoga Allah jadikan aku dari golongan orang soleh, orang yang selalu berbuat baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi? Nah, ini sunnah mengadzankan anak yang baru lahir. Sunnah mengadzankan anak yang baru lahir. Jadi di setel dikit suaranya. Jangan pakai mic ya. Allahu Akbar. Jangan. Di setel. Kalau anak itu ya di setel dikit, jangan terlalu kencang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi sahdunya kan ya enak didengar. Nah, di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri, baik laki-laki atau perempuan. Nah, bersihkan dulu sebentar, jangan langsung berdarah itulah. Nah, bersihkan dulu sebentar, baru nanti azan. Nah, bapaknya azan. Nah, kalau bapak mungkin tidak bisa azan, ya abangnya azannya. Nah, nggak apa-apa, abangnya azan. Nah, bapaknya lagi kerja, abangnya di situ kan. Nah, siapa yang dekat situ azan. Tapi di setel suaranya, jangan terlalu keras. Budok dia nih. Rusak lah nanti pendengarannya. Nah, enggak bakalan. Jadi di setel lah dikit ya. Allahu Akbar gini di telinganya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham ya? Paham? Alhamdulillah. Dan bagus benar waktu hujan turun. Hujan atau angin yang menakutkan. Hujan turun lebat. Atau angin yang menakutkan, kan ada tuh. Wah, hampir patah kayu kelapa gitu kan. Nah, itu. Dan berangkatkan orang musafir yang baik. Nah, ini juga bagus azan. Nah, bagus azan.
Bagus bener, bukan sekedar bagus bener azan. Ada angin kencang angin, tegaklah berdiri sini azan. Ataupun ada hujan lebat sekali. Wah, menakutkan kita. Deg deg dada kita kan. Udah apa namanya? Takut saking takutnya kan. Angin kencang biasa. Azan. Atau memberangkatkan orang musafir. Musafir yang baik, bukan musafir yang maksiat. Wah, saya mau nonton Ariel lah di Jakarta. Itu enggak tuh. Bukan ini yang maksudnya. Saya mau nonton Inul Daratista ngebor sana. Ya enggak, itu enggak. Itu enggak itu. Yang musafir yang baik. Kita mau menuntut ilmu, umpamanya menuntut ilmu di Kalimantan. Wah, ngambil thariqah, kan? Nah, thariqah itu adalah suatu ngambil jalan metode untuk berzikir, kan? Ambil sana jauh. Sebelum berangkat, bagus bener azan dulu. Bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Insyaallah masuk pelajaran yang ke 10 lagi. Ayo, diberi waktu peluang untuk bertanya. Ada yang ingin tanyakan? Jadi waktu kita azan, waktu kita iqamah, janganlah terburu-buru, santai, rileks, tenang. Tarik nafas yang baik-baik, yang bagus-bagus dari nafasnya. Jangan terburu-buru, santai. Qomat pun gitu juga, jangan terburu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, qam, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan. Nah, ini kebiasaan kadang nanti. Jadi kita santai, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita mulai Allahu Akbar. Ada pertanyaan? Kalau sembahyang subuh bangunnya kesiangan menit, tinggal 5 menit lagi. Tuh kalau iqamah cepat tuh enggak apa-apa. Allahu Akbar. Ceritanya kita sholat subuh ya. Iya. Waktu sempit. Ya, waktu sempit. Wudu udah. Waktunya sempit. Langsung aja sholat. Ingat, itu kan sunnah. Jadi ambil yang wajib. Nanti takut pas kita iqamah waktu habis. Nah, sholatnya jangan terburu-buru. Santai aja. Ambil yang wajib. Biar dapat satu rukun. Baru yang kedua. Berarti kita udah dalam sholat itu. Kalau kita udah dapat 1 rakaat, berarti udah dapat dalam sholat. Pas 1 rakaat habis waktu, terus saja. Berarti kita udah dalam waktunya. Tetap jangan tergesa-gesa. Bacaannya harus bagus. Ruku'nya harus tumaninahnya pas. Jangan terburu-buru, tetap jangan terburu-buru. Kalau waktu sempit langsung aja. Tapi kalau waktunya masih renggang, masih banyak, qomat. Usahakan ya qomat. Baik itu sholat sendiri maupun berjamaah. Azan juga. Tapi sendiri, nggak apa-apa. Ya janganlah keras. Allahu Akbar. Sholat sendirian, dengarin kita saja sendiri. Qomat,
Nah itu, yang itu. Pokoknya jangan tergesa-gesa. Bacaannya harus bagus. Ruku, tumak ninah, sujud, tumak ninah, duduk antara sujud, tumak ninah. Nggak ada gunanya. Tergesa-gesa tuh nggak ada gunanya. Malah nanti bacaan kita bisa salah. Makhrujul huruf akan lari. Ya kan? Ayo, ada lagi? Kalau kita kesiangan karena sebab tidur, nah, sholat aja. Lihat jam, udah jam 7, sholat aja. Berarti kita sholat di luar waktu. Nah, namanya apa tuh? Sholat qada. Qada sembahyang. Tetap sholat, nggak ada istilah nggak sholat. Sholat aja. Nah, lihat jam, udah jam 7. Sholat aja. Tapi jangan dibuat-buat, jangan disengajain. Udah bangun. Yang tadi itu tuh sampai aja 8. Ya kan? Jangan. Nah. Oke, ada lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bisawab. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallah bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.